Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Pak Safrian Andromeda selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ekonomi dan Teknik. Sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Aqua VCAP Sistem Pengisi dan Penutup Botol Otomatis Berbasis IoT. Di sini kami beranggotakan saya Dimas Putra Wicaksana dan Muhammad Fadilah Bayhaqi. Oke, di Yang sini pertama adalah ada pendahuluan. Ya, lanjut. yang pertama adalah latar belakang di mana latar belakang produk ini yaitu penggunaan metode manual dalam proses penutupan botol menimbulkan sejumlah permasalahan yang signifikan. Dari aspek keselamatan kerja, operator berisiko mengalami cedera pada tangan akibat tekanan berulang maupun kesalahan saat melakukan pemutaran tutup botol. Upaya pencegahan dengan menggunakan sarung tangan hanya bersifat sementara karena tidak sepenuhnya mampu menghilangkan risiko dan justru dapat memperlambat laju produksi. Dari aspek higienitas, kontak langsung antara tangan operator dengan tutup botol berpotensi menimbulkan kontaminasi. Jadi langkah yang diambil seperti mencuci tangan atau mengganti sarung tangan secara berkala dinilai kurang efisien karena berimplikasi pada peningkatan biaya serta waktu produksi. Selanjutnya dari segi kualitas produk, metode manual seringkali menghasilkan penutupan yang tidak konsisten, baik dalam bentuk pengencangan tutup botol yang berlebihan sehingga merusak kulir maupun pengencangan yang kurang optimal sehingga menimbulkan potensi kebocoran. Jadi tujuan penulisan ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dan pengembangan produk Aquaficap sebagai mesin otomatis filling dan capping berbasis IoT dan kontrol multivariabel. Yang kedua mendeskripsikan fungsi, cara kerja, teknologi, dan manfaat Aquaficap bagi UMKM dan kebutuhan akademik. Yang ketiga melakukan analisis kelayakan investasi menggunakan NPV, IIR, IRR, baik bakteria dan BEP. Dan yang keempat menilai potensi keuntungan dan prospek jangka panjang dari produksi Aquaficap. Yang kelima, memberikan rekomendasi keputusan investasi berdasarkan hasil evaluasi finansial. Dan yang terakhir, menjadi referensi bagi pengembang, akademis, dan industri dalam melihat potensi komersialisasi Aquaficap. Lalu yaitu ada batasan masalah dalam laporan ini. Yang pertama ada teknis produk, di mana teknis produk hanya pembahasan yang mencakup konsep dasar Aquaficap seperti mekanisme filling, capping, sensor, aktuator, microcontroller, dan IoT tanpa membahas desain manufaktur detail, analisis mekanika lanjutan, atau optimasi kontrol tingkat lanjut. Yang kedua adalah analisis ekonomi, di mana analisis finansial terbatas pada kelayakan investasi produk Aquaficap menggunakan NPV, IRR, payback period, dan BEP tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga, atau kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga ada pembatasan data, di mana seluruh biaya dan parameter finansial menggunakan data asumsi dari dokumen S1 atau E2 tanpa verifikasi lapangan. Target pasar hanya UMKM dan industri minuman kecil, tidak mencakup industri besar atau pasar internasional. Dan yang terakhir adalah batasan pengujian dan regulasi, di mana kajian performa alat hanya berdasarkan spesifikasi teoritis tanpa uji eksperimen lanjutan. Sementara aspek regulasi dibatasi pada standar elektrikal dasar dan higienitas umum tanpa pembahasan perizinan atau sertifikasi industri khusus. Lalu ada deskripsi produk di mana gambaran umum produk ini yaitu Aquaficap merupakan sebuah mesin otomatis yang dirancang untuk melakukan proses pengisian air atau filling dan penutupan botol atau capping secara presisi dengan dukungan sistem kontrol multivariabel dan teknologi Internet of Things atau IoT. Produk ini dikembangkan sebagai solusi bagi industri kecil dan menengah UMKM maupun laboratorium pendidikan yang membutuhkan alat pengisian dan penutupan botol yang higienis, efisien, serta mampu bekerja secara konsisten tanpa bergantung pada tenaga manual, di mana fungsi produk ini yaitu yang pertama mengisi air dalam botol secara otomatis menggunakan pompa DC dan sensor level air ultrasonik untuk memastikan volume pengisian akurat dengan toleransi kurang lebih 5%. Yang kedua mengurangi risiko kontaminasi dan kesalahan manusia serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi UMKM. Yang ketiga menutup botol secara otomatis dengan mekanisme motor servo yang mengatur torsi penekanan tutup botol agak rapat, konsisten, dan tidak merusak kulir. Dan yang terakhir, melakukan monitoring proses secara real-time melalui IoT Blink Dashboard sehingga pengguna dapat melihat status alat, jumlah botol yang diproses, serta kondisi sensor melalui smartphone atau laptop. Yang selanjutnya adalah analisis pasar, di mana target pasar alat ini adalah UMKM dan depot air minum isi ulang. Lalu ukuran pasarnya, tinggi permintaan masyarakat akan produk minuman kemasan yang higienis, praktis, dan konsisten. Dan pangsa pasarnya adalah mesin industri besar umumnya terlalu mahal dan kompleks bagi UMKM, sehingga produk seperti Aquaficap memiliki peluang kuat untuk menguasai pasar
pangsa pasar pada kategori mesin otomasi skala kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, asumsi dasar dari Aquafactor di sini, harga jual pasar yang ditetapkan 15 juta per unit, lalu biaya investasi terdiri dari beberapa komponen yang dibutuhkan untuk memulai produksi Aquaficap. Yang pertama ada biaya tenaga kerja awal dengan estimasi 5 juta, itu untuk training operator, perancangan awal SOP, dan uji coba desain. Lalu biaya sarana dan peralatan produksi dengan estimasi 12 juta, biaya tak terduga itu 1.700.000, total biaya investasi total biaya investasinya 18.700.000, biaya produksi atau bahan baku 13.210.000 rupiah per unit. Lalu investasi awal biaya investasi tambah modal awal persediaan 1 unit 18.700.000 ditambah 13.210 sama dengan 31.910.000. Penjualan produk, target penjualan 10 unit per tahun, pendapatan tahunannya 150 juta per tahun. Profit per unit, harga jual 15 juta, biaya produksinya 13.210.000, laba per unit 1.790.000. Diskon rate mengacu pada tingkat suku bunga komersial Indonesia. Asumsi diskontonya 10% per tahun. Umur ekonomis Aquaficap 15 tahun. Residual value-nya 10% dari nilai investasi sarana dan peralatan, 10% dikali 12 juta sama dengan 1 juta 1.200.000. Next. Di sini ada biaya investasi awal berjumlah 31.910.000, biaya operasionalnya nilai per tahun eh, untuk listrik dan utilitasnya 2 juta, maintenance dan konsumtiblenya 1,5 juta, tenaga kerja produksinya 6 juta, administrasi dan marketingnya 3 juta, jadi total OPEX per tahun 12.500.000. Lalu ada penyusutan, metode penyusutan dengan straight line depreciation yang diusutkan dengan sarana dan peralatan produksi 12 juta, umur ekonomisnya 15 tahun, penyusutan tahunan 800.000 per tahun. Cash flow pada Aquaficap di sini laba bersih ditambah dengan penyusutan sama dengan 6.200.000 rupiah per tahun. Next. Di sini ada NPV, harga jual per unit 15 juta, jumlah unit terjual per tahunnya 10 unit, total pendapatan per tahun 150 juta, biaya total per tahunnya 1.300.000 rupiah, laba bersih per tahunnya 1.148.700.000, investasi awalnya 13.210.000 rupiah. Next. Sini ada IIR dibandingkan dengan suku bunga deposito Bank Indonesia 6,25% selama 3 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, IIR untuk investasi awal 13.210.000 adalah 184%. Next. Di sini ada payback periode. Metode payback periode dapat dirumuskan secara matematis dan dapat digunakan untuk mengukur kecepatan dari kembalinya dana investasi daripada mengukur tingkat keuntungan investasi dari pemilik modal. Di mana payback periodenya dengan investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Payback periode di sini 13.210.000 dibagi 148.700.000 dikali 1 tahun. Payback periode pada Aquafacap di sini 0,0 tahun jika dibulankan 1,1 bulan. Di sini ada BEP, biaya tetap, biaya listrik dan perawatan 500, biaya promosi dan transportasi 800, biaya bahan bakunya 13.210.000,
Jadi biaya tetap per unitnya adalah 130.000. Next. Lalu di sini ada biaya total per unit, di mana biaya tetap per unit ditambah biaya variabel per unit, biaya total per unit sama dengan 130 ditambah 13.210.000 sama dengan 13.340.000. Margin keuntungannya 30% dari total biaya unit, maka margin keuntungannya adalah 17.342.000. Harga 17 juta di sini dianggap terlalu mahal, oleh karena itu dikhawatirkan mengurangi minat konsumen. Oleh karena itu penjual memutuskan menetapkan harga jual lebih rendah, yaitu 15 juta ribu per unit. Perhitungan BEP di sini biaya tetap per unitnya 1,3 1.300.000 dibagi 15 juta dikurang 13.210.000. Maka dapat disimpulkan bahwa BEP akan dicapai ketika produk terjual selama 0,73 atau 1 unit. Kesimpulan pada power, presentasi hari ini, hasil analisis finansial menunjukkan bahwa Aquafica merupakan proyek yang sangat layak dan menguntungkan. Proyeksi harus kas tetap positif meskipun penjualan bervariasi. Nilai MPV sebesar 356.576.54 ribu rupiah dan IR 184% menunjukkan tingkat pengembalian yang jauh melampaui standar investasi. Payback periode hanya 1,1 bulan, menandakan pengembalian modal sangat cepat sementara BEP tercapai pada penjualan 1 unit, sehingga resiko kerugian rendah. Secara keseluruhan, dengan kombinasi indikator finansial yang kuat serta dukungan teknologi otomatis dan IoT, Aquaficap memiliki prospek komersial yang tinggi dan layak diproduksi serta dipasarkan untuk kebutuhan UMKM dan industri minuman skala kecil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.